Jangan menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ya Mbak. Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Ini sampean mau break, sampean mau notice. Iya. One man notice apa langsung keluar? Enggak, maksudnya tuh aku tuh nunggu gaji dulu baru keluar gitu. Nunggu 1 bulan gitu, bukan langsung keluar enggak gitu Pak. Ya kalau sampean nunggu gajian berarti gajiannya tanggal berapa? Gajiannya tanggal 6 bulan depannya tuh. Kalau tanggal 6 bulan depan, berarti sampean ngajukannya keluarnya bulan 6, tanggal 6 bulan ini dong. Kan ini udah lewat. Iya. Kalau Maksudnya sampean kan bulan nggak dengerin saya ngomong. Kalau sampean minta keluarnya tanggal 6 bulan 2, itu tanggal 5 bulan 1 sampean udah ngajukan keluar. Oh. Itu namanya one month notice. Tapi kalau nanti sampean ini sekarang kan tanggal 18 sampean ngajukan tanggal 6, ya nggak bisa one month notice itu. Sampean yang bayar majikan. Enggak, nanti gitu. Bulan 6 besok kan aku kan gajian gitu Pak. Tanggal 6. Terus tanggal 6 besok tuh gajian. Tanggal bulan 2 tuh gajian. Aku tuh tanggal 6 tuh 1 bulan. Terus aku ngambil notisnya tuh, maksudnya tuh tanggal apa entah habis gajian gitu, nunggu sampai bulan depan gitu. Nah iya berarti tanggal Bulan 5. 3. Tanggal 5, tanggal 6 gajian, tanggal 5 sampean one month notice. Iya. Wes, gitu aja. Berarti aku nggak bayar gitu Pak? Enggak lah, ngapain? 1 bulan kok. Nggak ada bayar, sampean nggak perlu bayar. Tapi katanya dapat gaji gitu Pak, apa enggak? Ya sampean 1 bulan gaji itu, ya di bulan Maret itu kan sampean gajian. Iya. Ya wes gajian biasa bulan Maret. Oh gitu. Terus tiketnya di mana Pak? Aku beli sendiri apa majikan? Majikan yang beli. Sampean ini baru dah? Iya, aku tuh Taiwan Pak. Ceritanya tuh. Berapa tahun? 3 tahun. Terus aku tuh pengen ke Hong Kong karena di Hong Kong kan banyak libur. Pengen di Hong Kong. Udah nyampe sini tuh Pak, majikan tuh mukulin. Terus waktu aku belum bisa bahasa Kantonis sampai 4 bulan, udah aku pinter bahasa, aku bilang kalau kamu mukul aku lagi, aku laporin kamu ke polisi. Aku bilang gitu sama majikan tuh. Terus Pak, aku tuh nggak kuatnya tuh nahan lapar. Kalau siang tuh nggak pernah dikasih makan. Saya tuh beli roti sendiri, beli biskuit sendiri gitu Pak. Kopi sendiri. Dia tuh nggak. Terus? Minta sama dianya tuh bilangnya apa, katanya enggak, katanya gitu. Kata saya kalau kamu nggak mau beliin aku beras nggak apa-apa, aku beli beras sendiri. Tapi tetap dia nggak mau gitu, nggak boleh. Terus makannya tuh dikasihnya tuh malam aja, mie Indomie 1 bungkus gitu Pak, jam 8, jam 9 gitu. Aku tuh rasanya nggak kuat itu, pada sini baru 8 bulan gitu, jadi tersiksa gitu Pak. Terus sampean cerita terus apa cukup? Cukup banget, cuman pengen tahu informasi kayak gitu Pak. Iya, saya kalau ngasih informasi yang jelas ke sampean juga. Sampean kalau cerita kronologis, kalau ceritanya sepotong-sepotong, jatuhnya sampean nggak bisa paham. Gini, pada prinsip saya tidak menghalangi sampean mau break, ya. Pada prinsip saya juga tidak menghalangi sampean ketika sudah mentok dan menyerah. Tapi majikan Hong Kong itu seperti itu Mbak. Selama sampean bisa dihajar, dianiaya. Dalam artian begini loh, dikasih makan mie nurut ya udah, makanya sampean foto. Jadi sampean dikasih makan apa pagi, sampean dikasih malam makan apa, sampean foto. Terus yang kedua, ya kan, kalau dia sampai mukul sampean, harusnya sampean langsung telepon polisi. Itu sudah kekerasan fisik, tidak bisa ditolerir lagi. Kalau dia sudah mulai sering mukul lah, apalagi sering 1 kali aja mukul, kita langsung telepon polisi. 999, nama sampean siapa, alamatnya bagaimana, sampean lapor ke polisi biar polisi datang ke rumah. Biar dia itu nggak sembarangan ke kita. Satu itu. Terus yang kedua, dengerin saya ngomong. Sekarang ganti saya ngomong. Kan kita ngomongnya gantian ya.
Jadi jangan saya Iya, ngomong iya, sampean apa tuh? potong. Nah, saya selesaikan dulu Iya, pembicaraan saya. Jadi kalau sampean nggak apa? dikasih makan dan semua, sampean bisa lapor ke labor. Saya kerja Gitu ya, dari Pak. pagi sampai malam. Saya pagi dikasih makannya seperti ini di foto, di video. Malam saya cuman kayak gini. Saya butuh energi dan saya butuh tenaga. Saya sudah ngomong berkali-kali. Nah, sampean pas ngomongnya sampean rekam. HP-nya dinyalain recording. Sampean ngomong, aku butuh makan nasi. Kayak itu tadi. Kalau kamu nggak mau beliin nasi, ya kasih aku duit food allowance. Kan sampean punya jatah food allowance di kontrak itu nggak pernah dibaca ya. Orang itu sih, Pak, itunya di agent dokumennya, aku kan nggak megang Nah, itu sama salahnya paspor. sampean. Sampean nggak ngerti peraturan kontraknya dan sampean nggak belajar. Mau kerja-kerja tok. Ya masalahnya jadi agak setengah teraniaya rasanya. Dan nggak ngerti karakter majikan. Dan sampean nggak pernah nonton konten saya. Kan sampean dikasih tahu Iya, teman Pak. sampean kan. Iya, Sehingga nggak punya pandangan, nggak punya gambaran. Saya tidak menyalahkan. Sekali lagi saya tidak menyalahkan. mm-mm. Tapi sampean harus melek sosial media. Harus diluangkan Oh, waktu iya. seperti apa dan bagaimana. Makanya begitu saya ngomong tadi disclaimer kok sampean ketawa. Kalau sampean ketawa aku jelas karena saya tahu orang-orang yang dengerin konten saya dan yang gak pernah dengerin konten saya itu saya tahu. Yang hanya dapat dari Oke. telepon dari temennya. Silahkan kamu telepon ini minta tolong ini. Nah itu kan berarti tidak punya pengalaman untuk mendengarkan sendiri. Jadi apapun yang sampean keluhkan di majikan itu bisa dilaporkan ke labor. Tapi ya sudah. Ya sekali lagi ya sudah. Saya cuman memberikan informasi ke sampean bahwa kalau majikan melakukan gini gitu dan itu sudah mulai pemukulan, itu polisi harus ditelepon. Hari itu juga. Iya, Pak. Sampean dipukul, sampean ambil telepon, sampean telepon. Ya. Iya, Terus yang kedua, iya, Pak. makanan pagi dikasihnya apa, malam dikasih apa. Wah, sampean tinggal foto aja atau rekam. Ya. Terus Iya, sampean iya, Pak. ngomong ke majikan minta, aku butuh energi banyak, aku kerja berat, bersihin rumah kamu bla 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 bla. Terus kalau jawabannya dia ngomel, nah itu nanti kita bawa ke labor. Kita bisa lapor ke labor, Mbak. Apapun yang dilakukan majikan yang itu memang tidak layak untuk sampean, bisa kita laporkan di labor. Oh, iya, benar, Pak. Iya, Iya, di sini makanya aku nggak ngerti sampean juga bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa, kok sampai 8 bulan sampean dibegitukan. Karena kemarin juga ada yang telepon. Mas, ini aku mau bantu teman saya itu kelihatannya kok nggak ada kabar, badannya kurus kering, apa sering dipukulin majikan. Aku nggak ngerti kan. Terus aku bilang, Mbak lah kalau anaknya sendiri nggak telepon ke saya itu terus sayanya gimana? Saya bilang gitu kan. Iya, betul. Kalau si korban sendiri nggak nelpon, nah saya nanti sok-sok tahu bagaimana. Kalau kayak sampean gini kan cerita sendiri, jadi saya tahu. Iya. Ketika saya tahu, saya harus memberikan saran sama sampean bagaimana dan harus seperti apa. Itu oke, nggak apa-apa. Kalau sampean masih butuh surat tadi udah saya kasih. Kalau sampean mau datang ke tempat saya ya boleh. Kalau libur silahkan, monggo. Iya. Jadi seperti Ini itu. Biar sampean itu dapat penjelasan tentang permasalahan yang sampean hadapi secara komplit dan gamblang. Iya, Pak. Iya. Nggak separuh-separuh. Kalau telepon gini kayak ada rasa-rasa takut. Nanti majikan lihat lah bla 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 bla. Ya ini kan majikannya keluar, aku kan nggak boleh megang HP, Pak, sama sekali gitu. Malam aja jam 12 baru aku istirahatnya tuh jam 1 malam, jam 5 pagi tuh udah dikejar-kejar suruh kerja. Kalau lagi kumat jam 3 malam juga saya dibangunin suruh bersihin tai anjing. Nah, laporkan itu gitu loh. Sampai Ya Allah, catetin. Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya dicatetin. Iya. Kalau ada HP ya HP-nya dimanfaatkan sedemikian rupa. Sampean polos dan lugu. Sehingga majikannya seneng. Baru. Kenapa? Karena aku nih baru sih di Hong Kong, nggak kayak di Taiwan. Di Taiwan aku 3 tahun majikan tuh baik banget gitu. Aku ya di Saudi juga, di Malaysia, tapi kok di Hong Kong kok jahat banget gitu. Di perawan tua sih kerjanya gitu, Pak.
Nah, iya Tapi ya jawab karena minta ampun. bener-bener sampean nggak dapat akses informasi sama sekali, nggak ngerti. Sebelum berangkat pun juga nggak tahu, peraturan juga ngeblank. Masih Iya. untung sampean masih bertahan ini sampai berapa? 8 bulan kan? Alhamdulillah karena potongannya terlalu besar sih Pak. Kenapa? Potongan PT-nya kan dulu terlalu besar, Berapa? 3.000, Berapa? 3.000, Itu bisa dilaporin, Mbak. 3.163. Itu bisa Hah? dilaporin. Masa sih Pak? Loh. Udah lunas. Yo nggak apa-apa. Sampean masih bisa laporin PT-nya. Sampean bikin pengaduan ke KJRI, terus sampean tak kasih nanti pengaduan ke BP2MI. Bisa jadi nanti itu tinggal dikembalikan aja. Nggak apa-apa, tambah malah enak. Kalau sampean sudah selesai bayar semuanya, sampai nuntut potongan. Udah. Orang potongan itu sebenarnya kalau dari pemerintah itu resminya 1.600, tapi PT-PT kadang-kadang 2.200, 2.300 maksimal, kadang 2.000. Ya 400 sokong dolarnya untungnya PT lah gitu loh. Loh itu bisa dilaporin, Mbak. Bisa kita perkarakan PT-nya ke BP2MI. Halo? Iya. Itu juga tuh Pak, pakainya tuh jaminan aku tuh Pak, pakai jaminan KJP, surat tanah gitu. Nah, apalagi itu yang dimintain tidak ada dalam peraturan. Ini Sekarang alhamdulillah udah lunas. loh, nggak apa-apa. Sudah lunas kita tinggal laporin lagi ke BP2MI. Kalau sampean mau. Biar uangnya bisa dikembalikan. Lumayan dapat. Gitu. Iya dong. Makanya Mbak bergaul sama saya. Teman sampean itu ngerti, makanya dikasih nomornya saya. Sampainya nggak ngerti channel YouTube saya. Iya, nggak tahu. Iya. Cuma bisa menangis. Nah, kan 8 bulan nangis terus ya. Coba kurus, dulunya 60, sekarang 30. Wah, kan? Iya, makanya Iya tuh. aku tuh penasaran ada orang yang temennya bilang, temen saya dia ngeluh Pak badannya kurus kering terus Wah, kayaknya itu. ya saya nggak ngerti saya makanya badannya kurus kering Pak nggak dikasih makan katanya saya ngelihatnya kasihan terus disiksa sama majikan saya nggak jarang nelpon susah dapat kabar juga nggak dapat katanya begitu nah mungkin ini sampean Iya, itu sih dari tete itu kan aku nyuri-nyuri. nah HP-nya juga. ayo Kan aku kita dikasih makan sama dia. nah Dikasih belanja. libur hari biasa apa hari apa Liburnya hari biasa kan. wah kalau libur hari biasa keluar ayo kita ke Lebor kita laporkan semuanya yang terjadi sampai dipukul tanggal Nanti berapa aja gitu ayo terus kita ke KJRI pengaduan laporan overcharging terus sampai nanti tak bantu bikin laporan ke BP2MI untuk nuntut ke PT uangnya sampean biar nanti kalau diusahakan bisa mediasi bisa uangnya kembali ya nggak apa-apa kan lumayan iya Pak. nah kalau sampean memang sekalian mau break kan nggak masalah diminta juga potongan tetap potongan uang tetap masuk itu PT harus didisiplinkan nggak apa-apa walaupun sampean pulang ngebreak pulang Indonesia ya sampean masih bisa nuntut itu malah tambah enak PT-nya deket BP2MI-nya juga deket tinggal di laporan aja ke BP2MI kabupatennya sampean nggak apa-apa itu masih terus terjadi karena sampean sudah bayar buktinya semuanya simpen semua masih ada kan Masih? Simpen yang rapi Mbak nanti pulang kita tagih masih. lagi halo Iya, dengar. Iya, wes. dengar. Pokoknya yang semangat nggak apa-apa jangan menyerah kalau sampean sudah mau ngebreak nggak apa-apa tapi nanti kalau libur sampean ketemu saya atur langkah semua wes ben sampean tambah berani harus iya 60 jadi 30 60 jadi 30 ini bagus ini diet alami ini
Tega Kenapa? sekali juga. Kenapa? Tega sekali ngomongnya. Loh, gimana sih? Saya aja yang mau nurunin berat badan susah sekali kok, sampean aja bisa. Berarti kan sampean hebat. Astagfirullah. Kok bisa lu ngomong apa? Karena sengsara. Kalau nggak sengsara mungkin masih gemuk. Nah, sampean ini nangis apa ketawa? Sampean nangis sama ketawa nggak ada bedanya. Aduh, baru kali ini lupa. Nelpon saya bisa ketawa kan? Iya nggak? Iya tuh. Tiap hari sedih terus kan? Nelpon saya jadi ketawa, ya kan? Iya. Ya. Ya Allah, makasih ya. Kalau libur main ke rumah. Ayo, Iya. kita gas. Iya, insya Allah. Prosedurnya semua itu. Nanti kalau misalnya duitnya balik pada saat mediasi ya jangan lupa telepon saya. Mas, saya mediasi menang. Uangnya ditransfer lagi ke saya sekian sisanya kayak gitu misalnya. Lah aku kan yo bahagia, Mbak. Aku gak jaluk, aku gak minta. Yang penting sampean dapat uang kembalian dan bener proses keadilan buat sampean dapat. Itu aja yang penting. Yo nggak apa-apa notis yo nggak apa-apa. Notis ya nggak ada masalah. Notis saja. Mau not. Tapi laporan overcharging gas lo ya, jangan mundur lo ya. Kok guyang-guyu? Nggak ngerti. Nggak usah takut, aduh, capek deh. Takut nanti jadi berpanjang. Loh, itu enggak ada masalah, sampean tidak dirugikan sampean ya sudah. Justru sampean itu malah dirugikan sama pihak PT. Dan itu yang harus kita tuntut, uang balik. Maksudnya bukan balik semua. Proses itu paling banyak, ya kan? Itu sekitar 14 juta maksimal. Lah sampean 3.000 kali berapa? 6 kan? Iya. 18.000 itu hampir 32 juta. Sampean kalau dapat balikan 15 juta kan lumayan. Halo? Oke, ya udah matiin. Siap. Oke, teman-teman. Mbaknya ada majikan. Kasihan. Oke. Kasihan banget mbaknya, ada majikannya, kita matiin aja. Oke, ya masih banyak nih ya orang-orang yang sampai menderita, potongan masih 3.000, dipukul sama majikan, berat 60 jadi 30, luar biasa. Ex Taiwan. Majikannya baik-baik di Taiwan. Tapi di Hong Kong katanya jahat sekali. Selamat datang di Hong Kong ya. Buat teman-teman semuanya, sekali lagi Hong Kong ini keras ya. Sekali lagi, pikirkan kembali ketika Anda mau masuk Hong Kong. Siapkan mental, hati, pikiran, dan fisik. Kalau sampai nggak kuat mental dan kena mental, bahaya. Oke, mungkin itu dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.